Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia. Baik, bertemu lagi dengan saya, Putu Evi Yupani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tabanan. Jadi, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ayo Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Kabarnya ya baik, ini aja. Bu, bagaimana kabarnya, sehat? Nggih, astungkara Bapak, kabarnya sehat. Mohon maaf sebelumnya Bapak nih, mengganggu waktunya sebentar. Niki tiang ada tugas dari CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan ya. Mungkin bisa kiranya dibantu atau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bapak. Maka nanti saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Ibu dengan ya kemampuan saya. Terima kasih Bapak Nggih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Coba juga. Bagaimana ya Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus apakah termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus dilema etika kita dan rujukan moral, kita bisa identifikasi dengan apa namanya untuk mengetahui permasalahan itu. Permasalahannya dicari, masalahnya apa, kemudian kita ketahui dan kita sama bukan dicari solusi. Baik, seperti itu Bapak ya, dengan mencari solusi dari permasalahan termasuk masalah api kan seperti itu nih. Permasalahannya. Oke, baik. Lalu selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat menjalankan atau cara Bapak mengambil keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama ini ya untuk kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya saling benar melawan benar seperti itu, atau juga mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu yang sama. Nah, kalau selama ini yang kami lakukan, kalau dalam hal rujukan moral itu benar-benar ya. Kalau dalam rujukan moral berarti sosialnya, kemudian dilema etikanya benar dengan benar. Nah, kalau dengan benar kami pertama kan ya harus identifikasi masalah, akar masalahnya apa, kemudian kita cari pemecahannya, bagaimana pemecahannya, ada berkolaborasi dengan siapa. Setelah itu kita tentukan ya regulasi apa yang akan diberikan kepada bersangkutan. Berarti ada regulasi yang telah ditentukan. Lalu untuk langkah-langkah mungkin prosedur yang biasanya lah Bapak lakukan selama ini seperti ini. Prosedurnya yang pertama tadi kan apa namanya sudah disebutkan, identifikasi akar masalahnya apa, kemudian kita cari juga orangnya, siapa yang cari solusinya, kemenangan itu, kemudian kita akan berkolaborasi. Setelah itu menentukan kalau sudah dapat keputusan mau di mana, kalau dia berkaitan dengan regulasi kita akan berikan pembinaan, kalau dengan berkaitan dengan sosial kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Berarti dengan pendekatan secara kekeluargaan seperti itu ya. Baik Bapak. Nah, lalu selama ini apa saja nih hal-hal yang Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, terutama pada kasus dilema etika ini? Dilema etika
ada regulasinya kan seperti iya, itu. iya. Nah, ya hal yang efektif dilakukan yang pertama kita ingatkan bahwa guru itu tupoksinya apa. Setelah itu kalau terus-terusan tidak melaksanakan seperti itu, ya ada peraturannya ya. Seperti itu. Ya, baik sekali. Lalu Bapak, selama ini nih, ada nggak yang kira-kira tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus di Amerika itu Bapak? Apa kira-kira? Iya. Sekali karena kita juga bergaul Oh, iya, iya. dengan teman-teman Iya, kan, iya, bergaul iya. dengan teman-teman, Iya. kadang-kadang kita ya dilema etika benar dengan benar dan juga mengerti perasaan orang. Itu kendalanya paling-paling rasa kemanusiaan seperti itu. Oh, iya. Ya, susah kan. Iya, berarti lebih ke rasa Rasa kemanusiaan ya Bapak ya, kemanusiaan, iya, ya. Kewahnya ada di Kewahnya di sana. Ini Bapak. Nah, kemudian Bapak dalam penyelesaian kasus ini apa ya? Apakah Bapak punya jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi? Misalnya nih, apakah langsung di saat kejadian itu langsung diselesaikan atau Bapak mungkin punya cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasusnya seperti itu? Dalam penanganan kasus kan itu sifatnya insiden. Iya. Berarti jadwalnya tidak ada ketentuan ya. kapan itu kejadiannya. Nanti kalau ada kejadian salah satu hari Senin, Oke. kita tahu kejadiannya, kita nanti mungkin akan panggil hari itu juga kita akan guru bersangkutan kita ajak bertemu secara keluargaan, beri dia penyadaran. Kalau takutnya kalau kita panggil diumumkan di hadapan itu, gurunya nanti akan tersinggung, Oh, iya. kita jadi tambah masalah. Oh, seperti itu. iya, Jadi, ini. itu yang dilakukan. Iya, oke, Pak. Bagus sekali Bapak ya. Nah, Bapak ada nggak mungkin seseorang ataupun faktor mungkin ini faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kasus yang etika lah seperti ini ke Bapak? Faktor orang ya pasti ada faktornya, yaitu misalnya kalau ada teman seperti itu, setelah kita beri penyadaran kita juga mohon dari masukan dari stakeholdernya yang ada di sekolah supaya suasana kondusif di sekolah terjadi. Berarti ada teman-teman atau stakeholder yang di sekolah kita tetap harus diskusi seperti itu. Berarti adanya Dan kemudian kolaborasi ada ya Bapak, kolaborasi. dengan Kemudian- stakeholder di sekolah Nah, dibalik. iya. Oh iya ya. Nah kemudian kalau tidak bisa baru regulasinya kita jalankan seperti itu. Oh iya, berarti kalau tidak bisa baru kita kembali ke regulasi. Ya, oke. Baik sekali Bapak. Nah kira-kira nih dari semua hal yang telah Pak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, pembelajaran itu yang dapat kita petik dalam mengambil keputusan, kita itu kita harus memberi keputusan, mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan kemudian yang benar sesuai dengan regulasi, benar apalagi tidak membuat konflik dengan teman. Oh, oke. Berarti tetap kita memperhatikan regulasi yang ada nih, Regulasi. tetapi tetap juga seperti yang Mbak sampaikan tadi ada kemanusiaan, rasa Kemanusiaan, kemanusiaan kolaborasi. yang ya kolaborasi yang perlu kita juga junjung tinggikan seperti itu ya. Ya, karena kita bekerja di instansi Ya, pemerintah, benar. ya berarti kita harus jalankan regulasi itu. Ya, pasti. Ini Bapak demikian yang bisa tanyakan untuk wawancara ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan juga menjadi pengalaman untuk saya sendiri ya. Kemudian semoga kedepannya Bapak semakin lebih baik, yang juga semakin lebih baik dalam mengambil keputusan. Yang sama banyak terima kasih sudah Pak Ibu, yang- banyak memberi pengalaman dengan ada kegiatan ini, berarti kita sebagai kepala sekolah menjadi tahu ya lebih banyak Ini. dan juga kita sebagai kepala sekolah
lebih banyak Iya, lebih belajarnya. iya. Ya, belajar dari yang muda. Nggih Bapak. Terima kasih nih Iya, untuk waktunya sama-sama, Bapak nggih. sama-sama, Ya. Bu. Yang pamit dulu Bapak nggih. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sekarang kabar Tiang juga baik Ibu. Begini Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Dikit ya, ada tugas dari CGP untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan. Boleh kiranya mungkin Ibu dibantu dengan dia mengajukan beberapa pertanyaan ini. Silakan kalau bisa pasti dijawab. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama nih Ki, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kalau dalam kasus itu kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Ketika kita sudah lihat kasusnya seperti apa, baru kita bisa menentukan. Kalau dilema etika itu kan di antara dua pilihan, di mana yang satu benar, yang lainnya juga benar. Tapi kalau bujukan moral itu kan yang satu benar, yang lainnya salah. Ya, benar sekali Ibu. Lalu Ibu selama ini nih, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama nih ada misalnya kasus yang bertemunya antara benar dengan benar seperti yang Ibu bilang tadi, atau dua kebijakan yang samalah nilainya seperti itu. Bagaimana Ibu? Untuk memutuskan sebuah masalah, untuk mencari penyelesaiannya, pasti kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa masalah itu. Setelah kita tahu masalahnya seperti apa, tahu penyebabnya, baru kita bisa mencarikan solusi yang terbaik, terutama solusi untuk institusi utama. Oke. Berarti identifikasi masalahnya dulu ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu, apa kira-kira nih langkah-langkah ya atau prosedur apa yang biasanya dapat Ibu lakukan selama ini? Langkahnya. Kalau langkah-langkahnya itu, kalau ada masalah, kita lihat dulu. Kalau ada masalah, kita cari dulu penyebabnya, kita cari dulu alasannya apa, penyebabnya apa. Setelah itu baru kita ajak berdiskusi yang punya masalah, sehingga bisa nanti kita cari solusinya sama-sama. Berarti penyebabnya dulu apa ya, kemudian bisa kita cari tahu ya apa sih penyebabnya dan bagaimana masalahnya ya. Lalu Ibu, kan dari beberapa langkah ataupun hal-hal yang sudah pernah Ibu lakukan ini, kira-kira ada nggak ya yang paling efektif, mungkin Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu Ibu, terutama ini untuk yang dilema etika Ibu? Sebelum kita ajak untuk menyelesaikan masalah, kan kita bermusyawarah dulu, ajak musyawarah, ajak bicara guru yang punya kasus ada masalah. Dari ketika kita ajak bicara, kita tahu apa penyebabnya, apa masalahnya. Setelah itu baru kita bisa mencari apa sih solusi yang terbaik untuk itu. Berarti yang efektif itu dengan komunikasi yang baik ya Bu ya, dengan komunikasi yang baik, musyawarah nih. Ya. Lalu selama ini Bu, ada nggak ya kira-kira tantangan gitu loh, tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Kalau tantangan pasti ada, setiap kasus itu pasti punya tantangan. Tantangannya adalah di mana kita berada di antara dua pilihan. Pilihan di mana yang satu benar, yang lainnya juga benar, bahkan ada pilihan yang satu salah, yang satu benar, yang satu salah. Nah, itu kadang membuat kita menjadi dilema. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi dengan komunikasi yang baik, pasti setiap masalah bisa diselesaikan. Iya, oke. Berarti bisa adanya itu ya pilihan antara benar dan benar ya. Jadi itu memang menjadi tantangan paling utama yang menurut Ibu nih, ya dilema jadinya ya. Ya. Nah, misalnya nih kan ada sebuah kasus ya Bu ya. Apakah dalam pengambilan keputusan itu, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Misalnya apakah langsung di saat kejadian terjadi, atau mungkin Ibu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini atau pengambilan keputusannya Ibu? Kalau jadwal sih nggak ada, karena kan kita nggak tahu kasus itu kapan datangnya, masalah itu kapan datangnya. Jadi kalau dijadikan jadwal berarti tahu dong nanti besok mau ada masalah. Kalau jadwal nggak ada. Tetapi ketika ada masalah, sebaiknya secepatnya diselesaikan
supaya tidak berlarut-larut, dan kita carikan supaya tidak akan menjadi kasus yang sama terulang lagi. Kita selesaikan secepatnya. Oh iya, berarti memang tidak ada ya Bu ya, Iya, kalau khusus nggak ya Bu ada. ya, karena mungkin kita nggak menghadang juga ya ada kasus gitu kan ya. Iya. Iya, baik Ibu. Terus ada nggak mungkin seseorang atau faktor-faktor apa nih yang membantu Ibu atau yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini Bu? Pasti ada. Kalau kita mengambil keputusan itu, yang terpenting adalah adanya kolaborasi yang bagus antara guru, siswa, bahkan orang tua. Terkadang ketika ada masalah, kita hanya cukup selesaikan dengan guru atau siswa tersebut. Tetapi ada kalanya juga kita perlu orang tua, sehingga orang tua juga tahu seperti apa anaknya di sekolah. Itu semua kan demi masa depan mereka juga. Itu sih yang biasanya dilakukan. Baik, Ibu, berarti seperti kolaborasi yang baik ya antara siswa, guru maupun dengan orang tua nih. Nah Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang kiranya dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu? Kalau pelajaran yang bisa dipetik sih, setiap orang pasti punya masalah. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak punya masalah. Semua punya masalah. Yang penting kita berani mengakui kesalahan yang ada, kemudian berusaha memperbaiki kesalahan yang ada, sehingga kesalahan yang sudah kita lakukan tidak akan terulang lagi. Itu Iya, sih. berarti yang lengkap kita belajar ya Bu dari kesalahan yang sudah Yang sudah. terjadi, kasus-kasus yang sudah terjadi seperti ini. Oke Ibu, baik Bu, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu Tiang untuk melaksanakan tugas Niki dalam memenuhi syarat untuk pendidikan CGP itu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.